Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ketua dan jajaran pengurus PDM Kabupaten Magetan, Ketua dan jajaran PDA Kabupaten Magetan, pengurus panti, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa kabar di pagi yang indah ini? Alhamdulillah semuanya sehat, sekeluarga sehat dan penuh rezeki. Amin ya robbal alamin. Utang-utang sudah lunas semua semoga. Kalau belum lunas, selama masih bisa nyaur, silakan utang kembali. Nah, pagi ini saya merasa dapat kebahagiaan bisa hadir menemani Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian di pagi yang indah ini, yang penuh rahmat ini. Tidak apa-apa kalau pengajian ini nanti selesai jam 10. Loh, memangnya cuman 15 menit saja. Saya jauh-jauh dari Surabaya, Bu. Semalam nginep di Madiun, terus di sini cuma 15 menit kan. Lebih baik saya teleponan dari jauh terus disiarkan saja pakai online begitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jam 7 kita sudahi apa 1 jam sejak sekarang? 1 jam, okay. Marilah pagi ini saya ingin mengajak, karena saya lihat banyak senior-senior lebih sepuh dari saya, maka jangan ayah bunda yang merasa senior lantas saya tuturi, lantas saya nasihati, tapi saya mengajak. Hampir 1 bulan yang lalu saya diundang pernikahan. Saya diminta khutbah nikah. Yang kemantennya itu calon mempelai, baik laki maupun perempuan, itu umurnya di atas saya, lebih senior dari saya. Nah, saya kasih pengantar. Kalau saya nasihati sama pengantin yang lebih senior, itu kan kualat saya. Umur saya masih 46 tahun. Betul, saya masih 46 tahun. Anggap saja betul yang paling belakang, gitu kan? Nah, saya beri pengantar begini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Saya tidak menasihati, tetapi 2 tahun lebih yang lalu saya juga menikah lagi. Maka saya berhak memberi pengalaman saya yang sudah nikah kembali kepada senior-senior saya ini. Nah, supaya saya kalau nanti ngomong itu tidak salah. Sama dengan saya ke bapak-bapak ibu sekalian yang merasa senior, loh Pak Sultan ini kok tutur-tutur pada lebih junior ketimbang saya, begitu kan, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya bacakan ini semuanya sudah hafal. Di surat Al-A'la, yang kedua nanti di surat Al-Mu'minun.
biasa kan kita itu yang kita suka itu kan surat yang agak panjang begini kan, Sabihis atau Al-A'la itu kalau sholat kan, bukan Al-Ikhlas kan Bu yang diminati kalau sholat, Kulhu atau Inakal Kausar. Nah, apalagi kalau ibu-ibu sedang menanak nasi, iki mang wis suwe apa durung begitu kan. Nah, yang dibaca biasanya Sabbihisma Rabbikal A'la atau kebalik. Nah, di surat Al-A'la ayat ke-14 ini kita semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka. Qad niku napa artinya, Bu? Yakti temen, kata orang Surabaya. Surabaya napa Magetan begitu itu? Kalau Surabaya ya wis temen. Wis temen ono plake pisan. Temenan. Qad sungguh aflaha, ayah bunda sekalian biasanya didangu, diundang ketika adzan itu hayya alal falah. Bong niki falah kok sholat dulu. Hayya alal falah. Falah niku napa artinya, Bu? Apa bapak-bapak setiap kali diundang hayya alal falah didahului dengan hayya alal sholat. Hayya alal falah itu mengajak kita, ya mesti awalnya hayya alal sholat, hayya alal falah, karena sholat itu ini nanti resepnya. Saya tidak membicarakan sholatnya dulu. Kita diundang untuk falahun itu artinya bahagia, tentrem, ayem, napa malih? Menang, napa malih? Napa Pak? Ya adem, ayem, tentrem, bahagia, meraih kemenangan. Hayya alal falah. Qad aflaha, sungguh orang-orang yang aflaha, orang-orang yang mensucikan dirinya, bersih. Ibu-ibu, bapak-bapak tadi sudah mandi? Kecuali yang belum jangan ngomong sudah nggih. Tapi tidak bisa niteni tetangganya, Pak Basuki ki wis mandi apa durung ya, begitu kan. Oh, padahal Pak Basuki pakai minyak wangi begitu kan. Nah, sedangkan yang sebelahnya mandi cuma gresek-gresek nggak pakai sabun segala macam. Nah, saya cut sedikit, saya potong sedikit. Mandi subuh, mandi sebelum subuh itu saya napa mboten? Saya. Tapi untuk yang senior-senior jangan langsung dikebyur ngaten. Saged napa mangke? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah tahu orang menolong anak kecil yang tenggelam di sarangan taruhlah, keperucut jelek, terus yang pakaian begini langsung ambius biuk, anaknya bisa ditolong di tepi, tapi yang nolong bisa megap. Napa sebabnya? Karena yang nolong ini sudah bisa renang. Napa? Makanya kalau sebelum renang itu badan harus dibasahi dulu. Karena otak kita ini tidak bisa langsung dibasahi air. Jadi kalau ayah bunda napa malih sudah senior-senior begini, kalau mau mandi subuh pakai air dingin apa air hangat? Yang bagus itu air dingin, bukan air hangat. Kalau air hangat tidak ada artinya apa-apa. Air dingin
dari kaki depan dulu, jangan langsung bior. Nanti belakang dulu, dari okong ini ke bawah. Nah, nanti ke atas dulu, nanti belakang dulu, nah, nanti baru muka, pelan-pelan supaya apa? Darah kita naik dari bawah ke atas, tidak langsung lep prok. Nah itu, jadi pelan-pelan. Makanya kalau renang itu kita disuruh basahi dulu, andai langsung ambios blek bisa kembali. Kalau blek nggak bisa kembali, alamat innalillahi sudah. Nah, qad aflaham, sungguh berbahagia, sungguh beruntung man sapane wong tazakka yang mensucikan diri. Napa mensucikan diri itu? Hanya sekedar mandi? Kalau kita mandi itu hanya mensucikan apa? Badan. Hanya badan yang disucikan. Nah kalau subuh terus wowong pisan ibu-ibu, bapak-bapak biasanya supaya pikirannya juga ikut bersih, ikut jernih. Nah, qad aflaha man tazakka. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mensucikan diri itu ayat berikutnya, wa zakarasma rabbihi fasholla. Wa lan dan zakaro ini kenapa zakaro itu? Zikir itu apa Bapak Ibu sekalian? Zikir itu pengertian kita yang letterlet itu ya zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, begitu kan. Bahkan Nabi mengatakan 2 kalimat yang ringan itu bisa memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Napa? Kofafaini itu 2 yang ringan itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah hamdi, subhanallah al azim. Subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi dengan segala puji-pujiannya. Subhanallahil azim, maha suci Allah karena beliaulah, dialah yang maha agung. Jadi Allah itu maha suci dengan puji-pujian yang maha segala-galanya Allah itu. Makanya kalau Bapak Ibu dipuji orang, jawabannya Bu, pagi ini kok cantik sekali nggih gitu. Napa jawaban Ibu? Alhamdulillah. Napa? Iya Dik, wis suwene aku iki ayu Dik. Kenapa begitu? Sampai bapak ya arek-arek lu ngejar aku 10 tahun kayak tak iyani begitu. Nah, enggak begitu. Kita dipuji atau diunggul-unggulkan naik ke permukaan, jawab kita cuma alhamdulillah. Segala puji itu hanya lillah, milik Allah. Umpama Bapak Ibu sekalian kita sholat, boleh nggak kita sholat perbaiki, sebab di sebelah kita itu ada, mungkin kalau masih muda gitu ada calon mertua, wong ini sudah sepuh-sepuh, sudah nikah semua, sinten kita. Oh ada Pak Camat, ada Pak Lurah, tak perbaiki sholatku dalam rangka supaya tahu bahwa pejabat sebelah saya ini tahu bahwa sholat yang betul itu begini ini. Baik ini mangke baik. Takbirnya antara telinga sama pundak, tidak di atas-atas, tidak di bawah-bawah, tapi antara telinga dengan bau. Tak perbaiki.
Ya Allah, niat saya dalam rangka tak dudono iki lho salat sing apik. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa. Alhamdulillah ya Allah. Hanya alhamdulillah. Kalau dia orang ini kok ketak salate khusyuk, tumak nina, ya jangan hanya di sebelah orang yang begitu itu, di rumah gitu tetap harus kita berusaha yang begitu. Nah, enggak apa-apa. Beramal itu yang lebih baik tangan kanan yang memberi, seakan-akan tangan kiri tidak tahu. Nah, tapi kalau sekali waktu panitia mengumumkan Sultan Amin 100.000, enggak apa-apa. Saya ya Allah dalam rangka supaya saya dicontoh, tidak ada niatan untuk umuk. Napa umuk itu? Nah, tidak ada perasaan kepingin dipuja orang. Alhamdulillah ya Allah saya bisa 100. Padahal yang lain-lain 1 jutaan semua. Nah, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita demikian hati-hatian, Pak Sultan, saya tulis mboten usah, ditulis mawon hamba Allah. Tidak apa-apa. Karena besok itu ketika di yaumul akhirah termasuk orang yang tidak dapat payung, kalau tidak salah itu adalah orang yang ketika beramal tidak mau rame, tidak mau diumum-umumkan, kalau tidak salah itu. Nah, saya teruskan. Qad aflaha man tazakka, orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri itu berarti diri kita itu ada apanya, Bapak Ibu sekalian? Kok harus disucikan barang? Kenapa? Ampun suci kok diri saya. Saya sudah siap mati Israel. Hari ini, detik ini, kalau kau panggil aku siap. Aku sudah suci Israel. Boleh begitu? Boleh begitu? Insya Allah tidak. Ya Allah saya mensucikan diri. Ini dalam proses. Apa dalam proses itu? Belum tuntas, belum selesai. Loh kapan ya Allah nggak dibimbing? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna wa dan la, jangan tamutunna, mboten tamutu. Nek tamutu saja engkau mati, nek tunna napa? Ada napa? Ada penekanan di situ. Betul-betul kamu sebelum mati, betul-betul kamu sebelum mati. Berarti menggunakan kesempatan yang ada ini sebelum dipanggil oleh Allah. Jadi Tuhan memperingatkan, illa wa antum muslimun, kecuali engkau sudah betul-betul berserah diri. Bukan hanya diartikan muslimun betul-betul kamu sebelum Islam. Enggak, wong kita semua sudah Islam, kita sudah muslim. Muslim itu diartikan berserah diri, sudah pasrah bangkoan sama Allah. Ya Allah, ini malam-malam hujan lebat, mobil mogok, yang ada sepeda motor, padahal detik ini saya harus datang menolong dia. Ya Allah, kalau saya terlambat nanti bagaimana nasibnya? Ya Allah, bismillah, saya berserah diri. Tapi jangan ucul terus lari, nggak pakai jas hujan begitu. Ya tetap ikhtiar, pakai jas hujan, diberungkus pelan-pelan. Bismillah, itu namanya pasrah. Pasrah bongkoan. Muslimun itu pasrah bongkoan. Aku pasrah sama Allah. Aku sudah ikhtiar dengan sakitku ke A, ke B, ke dokter ini, dokter itu. Yuk, sampai dorong nang dukun iku lho yuk.
Naudzubillah min dalik. Aku enggak akan ke dukun. Aku mencari yang nopo? Yang masuk akal saja. Lho ndak yuk, itu ada kiai yang doanya makbul. Oh ya nek didongakno saja aku mau. Tapi kira-kira kiai ini punya kadam atau tidak? Napa kadam? Napa kadam? Perewangan, hati-hati juga. Jangan ke kiai atau lebih dukun yang punya perewangan, yang punya kadam. Lu banyak yang sembuh Pak Sultan. Nggih, banyak yang sembuh. Nanti orang-orang yang sembuh itu ketika nazak sakratil maut kadame ndugi. Tidak ada makan siang gratis, bro. Napa maksudnya makan siang gratis itu? Ya harus bayar. Kalau dulu ente nggak bayar aku, lah saiki ketika you mau mati bayar, lah aku nggak punya apa-apa, aku ya ikut aku jadi bala tentaraku pun sudah terlambat. Makanya hati-hati bebek sekalian. Lho caranya ya napa Pak Sultan ningali nek kiai utawa dukun nggak ada kadam, kan kita mendengar. Satu yang dilihat, kalau kita pandeng matanya, mandengnya mandeng matanya nih Bapak Ibu, dia itu nggak mau melihat kesana kemari, nggak mau kita lihat dia. Nah, Bun, nggak bahas itu saya. Nah, kita sucikan diri kita dari kotoran. Lah monggo Bapak Ibu sekalian sekarang hampir rengen ya Pak Sultan, aku kisik duwe kotoran apa nggih sing cemprang sampean dhewe. Pernah dulu itu ada profesor psikolog dari UGM Prof Asif cerita ke saya, Pak Sultan, saya dikonsultai kiai besar itu, kalau saya sebut Bapak Ibu pasti tahu. Kiai ini sering diundang ke istana, saya tidak menyebut istananya presiden siapa itu. Kakinya lumpuh, sudah difoto, di CT scan, di MRI, diperiksa, enggak ditemukan ada saraf kecepit lah, ada saraf melenceng kah, ada saraf nakal lah, mboten ketemu. Karena Prof Asif ini pinter, bila disuruh gambar, dari gambarnya dilihat, Ustadz, jenengan ini masih punya masalah yang belum diselesaikan ya. Loh, kok tahu betul Prof, saya ini masih punya misanan saya itu masih punya masalah dengan saya pun sampai selesaikan gak nggih waras. Saras Bu. Lu masalah kan masalah nggih macem-macem. Entah utang nggak nyaur, entah tahu ngomong pedes, entah tahu jotak, entah tahu nopo, kan macem-macem kan masalah tiang. Nah, lo kalau itu kira-kira meninggal gitu terus ya apa? Nopo ya apa itu? Terus bagaimana kira-kira kalau Ustadz itu meninggal, dia masih punya masalah? Terus yang masih hidup, kondok wis mate ya wis. Lu kok gak enak ya, gak apa-apa kan dia kan juga masih mendodok, mungkin dia di apa? Disakiti kan bisa toh? Kan ada orang itu yang boten pemaaf. Gitu Bapak Ibu sekalian, ada kan orang itu yang gak gampang padahal dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya ghafar, ya ghafur, ya ghafar, ya ghafur, ya ghafar. Tiap hari, kadang-kadang tiap sholat baca istighfar sampai 100. Kata Nabi itu tidak lebih 70 sampai 100. Kita kadang-kadang lebih beratus-ratus kan. Mengapa kita membaca istighfar terus itu? Supaya Allah mengampuni diri kita. Kalau Allah itu sudah mengampuni diri kita dan kita
punya semangat jiwa nopo kalau Allah Maha Pengampun. Kalau ada orang jenenge sinten Abdul Ghafur, dinamakan Abdul Ghafur, Mas Ghafur itu panggilannya kan Ghafur biasanya kan. Abdul Ghafur itu jadilah orang yang nopo pemaaf. Jadi kalau kita ini ingin diampunkan sama Allah, maka Allah pun berkata, Sultan, kalau kamu tuh minta istighfar terus atas kesalahan-kesalahanmu, ya dirimu jadilah nopo pemaaf. Ngoten. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kasih sayangi aku, kasih sayangi aku. Oke, kamu sudah tak kasih sayangi, maka dirimu jadilah orang yang nopo pengasih, penyayang. Niku mensifati sifat Allah. Mau nggak Bapak Ibu sekalian masih punya masalah nopo kira-kira yang belum clear sampai sekarang, nggih? Nanti saya akan, oh iya, Dek, aku duwe salah sepuron nggih, Mas durung iso teko nang omamu mergo omamu ado, ongkose 500 sampai 1 juta. Kecuali nek kowe gelem ganti ya gak apa-apa, Dik, gitu. Oh, duwe salah, katen njaluk sepuro, njaluk sangu pisan. Wis gak sepuro, amat nggih. Nah, Dek, utang-utangku Dek belum nyaur, Dek. Sampai sekian ini. Tolong bebas nopo, Dek, gitu. Nggih, ngoten nggih. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya masalah harus clear setelah pengajian ini. Kalau mboten itu menjadi beban kita. Banyak keluarga kan bisa diselesaikan. Nanti bapak-bapak pulang ke rumah, oh istriku tersayang, adindaku, bidadariku. Nggih Bu, bapak-bapak pernah ibu-ibu dipanggil bidadari? Bapak-bapak besok kalau di surga pingin bidadari? Pingin bidadari? Pingin istrinya itu dari bidadari? Lah kok di dunia belum dimulai? Nggih toh? Kalau orang kepingin bahagia di akhirat, di dunia ini harus apa? Harus bahagia. Dari mana resepnya? Om di dunia aja nggak tahu bahagia kok minta di akhirat bahagia. Bahagia itu langsung dari Allah atau atas perjuangan kita lantas diberi sama Allah. Perjuangan. Bapak ibu kita bisa makan itu langsung gelodak, ada nasi di depan kita, ada duit, Pak Basuki ada duit gelodak begitu di depan kita, atau kita kerja keras baru dimudahkan oleh Allah. Enggak toh? Nah, mari kita ini logika mawon. Ndamel pikiran, iya aku ki orang dunia gak tahu bahagia. Kinten-kinten orang bahagia itu orangnya harus hatinya lapang, nopo hatinya sesek. Lapang lah, kulo sampean sedaya pun hatinya lapang nopo belum? Kalau nih hatinya ono dunia aja sesek, ono akhirat tambah sesek Bu. Bapak Ibu sekalian, mulai nggak perlu semua itu dikomentari. Pak Sultan kok bajunya putih, celananya hitam yorek, mosok terang ambek gelap. Mbak mestinya putih sama merah lah. Oh gendera Bu, 17 Agustusan kan. Oh tapi kalau putihnya di atas, merahnya bawah duduk gendera Indonesia, dek, ku Polandia dek. Nah, terus diskusi gendera. Jadi ibu-ibu kita, mulai kita tidak perlu nyinyir dengan ini. Saya itu sudah bersumpah dulu Bu. Saya taruhlah Jumat pagi begini ini, Pak Basuki itu WA saya, oh telepon, miss call, saya di rumah sakit kena COVID. Pak Basuki itu miss call kita, tak mau saya bales, tahu-tahu di pintu itu sudah totok-totok, Assalamualaikum. Loh, sinten niku monggo masuk. Pakai APD, napa APD niku? Wis koyo blongsongan niku lho Bu. Nggih to? Nah,
Siapa itu? Dalam Basuki, bapak. Loh, Mas Basuki kok cepet sampean gitu kan? Masuk di kamar saya geletak di situ, putri saya di sebelahnya di rumah sakit Siti Khotijah sepanjang. Mas Bas, nggih bapak, saya ini utusan loh. Utusan. Otak saya kan rada sedikit pinter nggih Bu, sedikit tahu pinter, mboten pinter-pinter teman saya. Nggih kan? Saya tanya, utusan. Ibu bapak, cek. Ibumu gak ono ta Mas Bas? Mantuk dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Putri saya yang sebelah, ya mama gak ada. Iya mbak. Napa? Nangis, untar bun. Terus saya komentar begini, ya sudah mbak, tutukno kamu menangis. Kalau air matamu itu untuk mengikhlaskan kepergian mama, tutuskan. Terus dia bilang, ayah mestinya saat ini Jumat, besok itu dia mau nikah. Pernikahannya dia itu saya cancel bun. Wong masane nopo niku, angge kan COVID yang membara itu. Ayah aku ini mau nikah, mama sudah nggak ada, mama sakit, kurang titik mawon, mulut saya itu mau guyonan, mau tak tutup. Ya kan ada Mas Mizan, kakaknya yang pertama kan bisa menikahkan. Loh kalau ada Mas Mizan gitu, astagfirullahaladzim, mong posisi koyok ngene kok kate guyon lho, tonton begitu kan. Nggih toh, gak pokro kon niku ya. Makan saya istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Andai kan saya, ya kan ada Mas Mizan, mungkin istri saya sudah di depan saya, ayo Mas berangkat, mungkin begitu. Gitu, bisa jadi kan? Nah, astagfirullahaladzim, ya mbak doakan ayah kan nanti sembuh, seperti itu kan. Terus saya ngobrol sama mbak, ya udah Mas Basuki, lakukan yang terbaik apa, nanti disolatkan di pelataran sekolahan sajalah, di ambulan itu. Pun saya drop, terus saya masuk ICU. Waduh ya Allah, setelah kok masuk ICU terus nggih bapak makin menurun. Apa namanya di jempolan itu, saturasinya bapak. Terus 4 hari di sana, ndak sembuh masuk ICU, sing wong watuk, sing wong cerik-cerik, mbun macem-macem bun. Sing suster yang klonteng suarane, aduh tambah gak sutura aku nang gini gitu kan. Ada orang batuk-batuk dibawa keluar, sus kemana bapak-bapak yang batuk itu? Sudah meninggal Pak Sultan dari pun saya nggak bisa mikir, makan itu saya nggak mau sampai didulang sama suster-suster itu saya. Pak Sultan besok bapak akan dikirim ke rumah sakit UNER itu dari Siti Khotijah.